Selamat hari Minggu. Mari kita mulai ibadah kita, liturgi Pentakosta hari yang pertama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan, kami mengucapkan damai sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi saudara kami yang baru pertama beribadah di tempat ini, kami ucapkan selamat datang. Kehadiran saudara menambahkan sukacita bagi kita semua. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita dengarkan warta jemaat tentang perjalanan pelayanan gereja dan rencana pelayanan ke depan. Warta jemaat 31 Mei 2020. Saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, telah meninggal dunia orang tua yang kita kasihi, Nande Happy Berusembiring, sektor Bethesda, pada hari tanggal Minggu 24 Mei 2020 dan telah dikuburkan pada hari tanggal Minggu 24 Mei 2020 di Desa Sianggehen. Memberikan kata penghiburan sudah dilakukan pada hari tanggal Jumat 29 Mei 2020. Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 2. Rencana Majelis Runggun mengadakan pembagian roti kepada jemaat Runggun Bena Meriah sebagai simbol kebersamaan dalam menghadapi kesulitan saat ini. Diminta kepada Pertua Diaken dan pengurus PJJ untuk dapat hadir ke gereja pada hari tanggal Minggu 31 Mei 2020 jam 7 WIB untuk mengambil roti yang telah disediakan dan membagikan kepada jemaat di setiap sektor kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus yang memberkati pelayanan kita. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah hari raya Pentakosta, di mana Allah memenuhi janjinya dengan memberikan Roh Kudus sebagai penolong bagi manusia di dalam menjalankan kehidupan. Oleh sebab itu, melalui ibadah ini, marilah kita membuka hati untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kepada jemaat, kami undang untuk dapat berdiri. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi bersama-sama dengan judul Masuk Ruang Kudus.
Ibadah Pentakosta ini ada di dalam nama Allah Bapa yang mengaruniakan anaknya Yesus Kristus menjadi penebus bagi manusia yang telah mati dan naik ke surga, dan di dalam nama Roh Kudus yang datang untuk menyertai kehidupan manusia sampai selama-lamanya. Damai sejahtera kepada kita yang telah menerima Roh Kudus di dalam hati kita. Amin. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, kami rindu lawatan-Mu. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Allah Roh Kudus, Engkau menjamah kami, Engkau mengurapi kami, Engkau memulihkan setiap keadaan kami. Penuhi kami ya Allah Roh Kudus. Ku rindu Kau selalu.
Allah Bapa telah hadir dalam Roh Kudus untuk menolong manusia. Ya Tuhan, aku mengaku seringkali hatiku tidak siap untuk menerima kehadiran Roh-Mu untuk menguasai hidupku. Roh Kudus adalah penolong yang memberikan kekuatan dan hikmat yang dijanjikan Allah kepada kita. Ya Tuhan, aku mengaku terkadang aku lupa bahwa Engkau telah memberikan Roh Kudus untuk menolongku, sehingga terkadang aku kehilangan harapan dalam menghadapi pergumulan dan kurang bijak dalam menempatkan diri terhadap teman manusia. Mari kita merenungkan lebih dalam kesalahan kita di dalam saat teduh. Ketika Yesus naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan penolong bagi setiap kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus, Engkaulah penolong di dalam hidup kami untuk menjalani hari-hari kami, di dalam menghadapi setiap pergumulan kami. Roh Kudus, Engkau yang menolong kami untuk senantiasa memberikan harapan. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami, Tuhan. Tiada Allah lain yang kami harapkan selain Yesus Kristus yang sanggup menolong di dalam setiap kesesakan kami, di saat badai menerpa dalam hidup kami, di setiap jalan tertutup, di setiap air mata tercurah. Selalu ada Tuhan bagi kami yang menolong kami. Penolongku hanyalah diri-Mu, Tuhan. Penghiburku hanya Engkau Bapa. Penolongku hanyalah diri-Mu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku, selalu menyertai hidupku.
Sebagai hamba Tuhan, aku menyampaikan firman-Nya kepada kita untuk menguatkan kita dalam hidup ini. Firman-Nya, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Marilah kita memuji Tuhan yang telah menguatkan kita, dan kita merindukan kuasa Roh Kudus hadir di dalam setiap hidup kita, hadir memenuhi setiap kita. Roh Kudus yang menolong dalam setiap langkah kehidupan kita. Roh Kudus terus mengalir di tempat ini, mengalir bagi setiap umat-Mu, menjamah setiap umat-Mu, agar Roh Kudus sanggup menolong kehidupan setiap umat. Dan kami siap buka hati kami untuk lawatan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis. Kau lembut, Kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Mari katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Setiap kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Pembacaan firman Tuhan bagian pertama diangkat dari kitab Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Kami akan bacakan bagi kita semua. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh,
maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami memuji dan memuliakan Engkau, karena pujian dan kemuliaan sepatutnya lah kami sampaikan kepadamu, Allah penguasa khalik langit dan bumi. Bapa, sungguh kami bersyukur, karena pada hari ini kami masih boleh untuk berada di hadapan-Mu, menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu menguatkan kami, memuaskan jiwa kami yang senantiasa rindu untuk jamahan Tuhan. Roh Kudus-Mu lah yang memimpin dia, yang memimpin kami semua jemaat untuk setia di dalam mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu ini adalah Minggu Pentakosta. Minggu kita merayakan turunnya Roh Kudus, dan di minggu ini firman Tuhan yang menjadi renungan kita diambil dari Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Yesaya 63 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka? Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Shalom buat kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom bagi setiap orang yang bersama kami beribadah melalui
kebaktian kita di minggu ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu ini adalah minggu Pentakosta, minggu kita merayakan dan mengingat momen turunnya Roh Kudus sesuai dengan janji yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga. Dan minggu ini juga adalah minggu yang seharusnya kita melakukan perjamuan kudus untuk menutup pekan doa yang sudah kita jalani selama 1 pekan ini. Tapi momen-momen ini tidak dapat kita rayakan seperti biasa, atau tidak dapat kita lakukan seperti sebelum kita menghadapi COVID-19 ini. Namun kami sudah sepakat untuk mengganti perayaan ini dengan cara yang berbeda. Dan kami berharap hal yang sederhana ini dapat membuat kita memaknai atau menemukan arti dan makna hidup. Di tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini. Karena Viktor Frankl yang mengalami 4 kali menjalani kamp konsentrasi Nazi di masa Hitler hendak membasmi semua orang Yahudi di atas muka bumi ini, mengatakan bahwa penderitaan bisa mencuri apapun darimu. Orang tua, istri, atau suami, anak-anak, rumah ataupun keluarga kita, pekerjaan kita, sahabat kita, kebebasan kita. Tetapi jangan sampai penderitaan itu mencuri hal yang paling berharga, yang masih boleh dilakukan dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan yang bagaimanapun kita hidup. Jangan sampai mencuri kebebasan kita untuk mencari makna hidup. Itulah yang ditemukan oleh Viktor Frankl, yang akhirnya lolos dari 4 kali mengalami hidup di kamp konsentrasi Nazi. Sehingga kemudian dia mendirikan sekolah psikoterapi, dan logoterapi adalah salah satu karya yang sangat-sangat besar yang sampai hari ini sangat menolong orang di dalam mengalami pemulihan dari berbagai ketertekanan yang dialami oleh orang-orang yang menderita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini kita akan membagikan roti. Roti yang tidak banyak, dan roti itu bukan sebagai perjamuan kudus. Ingat, ini bukan perjamuan kudus, tapi satu pemikiran bagaimana kita mengingatkan seluruh jemaat untuk melihat bahwa penyertaan Allah selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Roti ini adalah simbol yang mengingatkan kita semua bahwa kita tidak sendirian di dalam menjalani kesulitan ini. Dan kita memang tidak sendirian. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah Pentakosta mengingatkan kita bahwa Allah hadir sebagai roh dan masuk ke dalam hati kita, dan itu yang sudah Dia janjikan. Roh Kudus adalah Allah yang berdiam di dalam diri kita. Percayakah Anda bahwa Roh Kudus
Allah yang berdiam dalam diri itu ada di dalam hati saudara, ada di dalam diri saudara. Dan itu adalah wujud dari janji yang pernah Dia ucapkan. Aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Dia menyertai kita sampai pada hari ini. Dan minggu ini mengingatkan kita akan hal itu. Dan selama seminggu kita sudah menjalani pekan doa dengan tema naikkanlah syafaat. Bukankah itu juga mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian di dalam menjalani hidup ini. Kita diminta untuk bersyafaat, menjadi pengantara bagi orang lain kepada Tuhan. Kita diminta untuk tidak hanya fokus kepada diri kita, tetapi juga memperhatikan orang lain. Jadi ketika kita memperhatikan orang lain, atau sebaliknya orang lain memperhatikan kita dan kita tahu itu, bukankah ini menyadarkan kita bahwa kita tidak sendirian di dalam menjalani semua ini. Dan hal ini menyadarkan kita, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Meskipun mungkin tidak ada yang berdoa bagi kita, bukankah Yesus Kristus sendiri sudah berdoa untuk murid-muridnya sebelum Dia mati di kayu salib? Dan dalam Yohanes dikatakan bahwa Dia juga berdoa bagi seluruh orang yang percaya oleh karena pemberitaan murid-muridnya. Dan kita percaya oleh karena ada pemberitaan dari murid-murid melalui Alkitab atau melalui mulut-mulut orang yang terus menyatakan tentang berita keselamatan dari Tuhan. Bukankah kita itu ada ikut serta di dalam doa Yesus Kristus? Dan bukankah di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa kita tidak mampu terkadang menaikkan doa kepada Tuhan, tapi ada Roh Kudus yang senantiasa berdoa bagi kita. Karena kita terkadang tidak tahu lagi bagaimana berdoa, tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita berdoa, memohon kepada Tuhan tentang kita. Bukan ini semua mengatakan bahwa kita tidak sendirian menjalani kehidupan ini. Allah ada di sini, di dalam hati kita, menyertai kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa bedanya ketika kita tahu ada orang yang bersama kita dan tidak ada orang yang bersama kita? Dalam sebuah penelitian ditunjukkan bahwa ketika seseorang memasuki ruang operasi untuk menjalani operasi yang cukup berat, lebih besar kemungkinan orang yang menyadari bahwa dia tidak sendirian, ada keluarga, ada pasangan yang setia, ada teman yang bersedia menggantikan dia mengurus anak-anaknya, mengurus rumah tangganya, akan mengalami pemulihan yang lebih cepat, akan lebih tenang menjalani operasi itu daripada orang yang merasa sendirian. Tidak ada yang menjaga anak-anaknya pada saat dia dioperasi. Tidak ada yang mendukung dia pada saat dia mengalami pergumulan berat. Sangat-sangat berbeda, saudara yang terkasih, ketika kita merasa sendirian menghadapi kesulitan hidup dibanding dengan kita merasa ada orang yang bersama kita, yang mendukung kita. Bahkan dalam banyak kisah di meja konseling kami menemukan bahwa keluarga yang mengalami konflik akan lebih mudah menghadapi konflik-konfliknya ketika dia menyadari, dia merasakan ada dukungan yang diberikan oleh keluarga yang lain, apakah itu orang tuanya, apakah itu saudara-saudaranya,
Dibanding dengan keluarga yang mengalami konflik tetapi sahabat teman justru menjauhi dia pada saat itu. Dan orang yang mengalami satu peristiwa dalam kehidupan, misalnya ketika dia terjebak dengan narkoba, akan lebih memungkinkan dia kembali kepada kehidupan yang normal, menjauhi narkoba, keluar dari kejahatan, keluar dari lingkaran setan yang menjebak dia ketika ada keluarga yang mendukung dia, meski mungkin dia sudah sejahat apapun, senakal apapun. Lebih besar kemungkinan dia akan mengalami pertobatan lebih mudah dibanding dengan keluarga yang mencampakkan, teman yang mencampakkan dirinya. Jadi betapa kita sebagai manusia membutuhkan kesadaran bahwa kita menjalani hidup ini tidak sendirian. Ini yang mau kami nyatakan melalui pembagian roti hari ini. Bahwa kita semua bersama di dalam menjalani ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Tema kita di minggu ini adalah Tuhan menuntun umatnya. Apa arti menuntun? Menuntun berarti ada Dia yang bersama dengan kita. Jikalau dikatakan Tuhan menuntun umatnya, berarti Tuhan ada bersama dengan umatnya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bagaimana cara Tuhan menuntun umatnya? Terkadang kita memikirkan bahwa Tuhan itu menuntun umatnya dalam keadaan yang sudah sangat mendesak misalnya. Itu seperti yang digambarkan di dalam nats khotbah kita. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala. Ketika bangsa Israel sudah kembali dari tanah pembuangan, mereka sudah ada di negeri yang dulu dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi apakah kehidupan mereka menjadi lebih mudah? Sering sekali ternyata ketika kita lepas dari sebuah permasalahan, kita justru menemui permasalahan yang lain. Kita berpikir bahwa ketika kita mengupayakan sesuatu dalam hidup kita, justru kita menimbulkan hal yang lain di dalam hidup kita. Bangsa Israel keluar dari tanah pembuangan, ini sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak lagi menjadi bangsa buangan. Tetapi apakah status itu yang mereka butuhkan pada saat itu? Ketika mereka sudah ada di negeri Kanaan, justru keadaan mereka bukan lebih baik. Mereka menghadapi hal yang baru. Rumah mereka tidak ada lagi. Yang mereka temukan adalah puing-puing. Yang mereka temukan adalah bait Allah yang diinjak-injak oleh orang lain, dipakai untuk menyembah berhala-berhala. Dan ini sangat menyakitkan bagi mereka. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada saat itulah mereka mengingat tentang apa yang dilakukan oleh Tuhan pada bangsa Israel di masa Musa. Lalu mereka bertanya, di manakah Dia? Kalau dulu Allah bisa melakukan hal yang seperti itu, angkat tongkat lalu kemudian selesai sebuah persoalan. Sekarang ini di mana Dia? Bukankah Dia bisa melakukan itu? Bukan sering sekali saudara terkasih dalam Kristus Yesus mengharapkan tindakan Allah yang seperti itu dalam hidup kita. Ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika vonis dokter seolah-olah membuat hidup kita tertutup gelap di depan, bukankah terkadang kita mengharapkan Tuhan mengangkat tongkatnya untuk mengeluarkan penyakit itu, sehingga kita mengatakan terjadi mujizat Tuhan yang besar. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertanya, di manakah Allah? Dan pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terus diajukan di sepanjang abad ketika manusia menghadapi persoalan.
Ada dua pertanyaan yang terus abadi dipertanyakan di sepanjang zaman ketika manusia menghadapi penderitaan. Baik itu penderitaan akibat ulah manusia yang sudah berdosa, atau penderitaan akibat dunia ini yang sudah semakin tua, semakin rentan, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, kelaparan, kemiskinan, dan yang lainnya. Mengapa ini terjadi? Di manakah Allah? Adalah pertanyaan yang terus diajukan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang lebih membuat kita merasa hidup ini begitu berat, kita mengharapkan Allah mengangkat tongkatnya ketika kita menghadapi masalah dan kita mengharapkan pergumulan kita selesai. Apakah Tuhan selalu mengangkat tongkatnya? Apakah Tuhan selalu membuat mujizat untuk memberi makan 5.000 orang? Apakah Tuhan selalu menyembuhkan dengan cara yang ajaib? Ternyata kalau kita perhatikan dalam Alkitab, hanya sekali Tuhan mengangkat tongkat dan membuat air laut Teberau itu terbelah. Hanya sekali Yesus Kristus melakukan mengubah air menjadi anggur. Hanya sekali Yesus melakukan memberi makan 5.000 orang, dan bahkan sisa dengan hanya memakai 5 roti dan 2 ikan. Hanya beberapa kali Yesus melakukan penyembuhan dengan cara mengusap mata atau memberikan kata-kata, imanmu sudah menyembuhkan engkau. Justru berkali-kali Yesus Kristus menuntun bangsanya, menuntun umatnya dengan cara yang tidak bisa kita harapkan. Kita ingin lebih cepat, kita ingin lebih gampang. Hanya satu kali Tuhan melakukan hal yang spektakuler untuk menobatkan seseorang seperti Paulus. Hanya 3 hari dia dalam keadaan buta, lalu kemudian tiba-tiba dia sudah mengenal Yesus dari seorang pengejar, pembunuh, lalu kemudian menjadi seorang penginjil. Sering sekali ternyata justru Allah bekerja dengan cara yang pelan, dengan cara yang lamban. Tapi mari kita lihat saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bukankah seluruh Alkitab menyatakan penyertaan Allah yang luar biasa? Mau berapa lama? 400 tahun, 70 tahun, 40 hari, 5 hari? Bukankah semua itu menyatakan bahwa Allah ada di sini bersama dengan kita? Dan bukankah doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga, merupakan keinginan Allah yang paling besar untuk mewujudkan dunia ini menjadi dunia yang aman dan tentram kita diami? Adakah Allah menginginkan surga itu dikuasai oleh teroris? Adakah Allah menginginkan surga itu dipenuhi oleh suara bising, suara desing peluru, jeritan anak-anak? Bukankah dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa tempat itu adalah tempat yang penuh dengan kedamaian, tidak ada kematian, tidak ada tangis. Lalu dia mengajarkan kepada kita, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bukankah keinginan kita adalah hidup damai di dalam dunia ini? Hidup tanpa COVID-19, hidup tanpa terorisme, hidup tanpa pertengkaran, konflik, hidup tanpa mengalami kematian. Itu kita dambakan. Tetapi ternyata dambaan Allah lebih besar daripada yang kita inginkan. Keinginan kehendak Allah lebih besar kita hidup damai daripada keinginan kita sendiri. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini menguatkan kita untuk menyadari bahwa Allah tidak kemana-mana. Allah ada bersama kita di dalam hati kita. Rohnya Dia berikan kepada kita untuk menguatkan kita, untuk memberikan sukacita, damai sejahtera dalam hati kita, untuk membuat hati kita menjadi lemah lembut,
untuk membuat kita bisa berbuat baik kepada orang lain di saat yang bagaimanapun. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah menuntun umatnya. Di sini, sekarang ini, Dia ada bersama kita. Dia tidak mengangkat tongkatnya. Dia tidak membuat satu mukjizat yang besar. Tetapi Dia berdiam dalam diri kita. Agar Dia bisa merasakan juga ketakutan kita, kecemasan kita, dambaan kita, keinginan kita. Dia berdiam di dalam hati kita. Dia berdiam di dalam hati para ilmuwan yang saat ini bekerja keras untuk menemukan vaksin COVID-19. Dia berdiam di dalam hati para dokter yang dengan rela meninggalkan keluarganya, mendampingi orang-orang yang sakit di rumah sakit, yang tidak bisa didampingi oleh keluarga sendirian. Dia berdiam di dalam hati orang-orang yang kaya, sehingga hati orang kaya itu tergerak untuk menolong orang-orang yang saat ini begitu sudah berbeban berat. Dia berdiam di dalam hati jemaat-jemaat, sehingga gereja terus melakukan pelayanan di tengah-tengah situasi ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, apakah jemaat yang dikasih Tuhan menyadari Roh Allah itu ada dalam hatimu? Sehingga engkau boleh bersuka cita di tengah kesulitan ini. Karena apapun boleh diambil oleh kesulitan ini. Tetapi kebebasan hati kita untuk menemukan arti makna hidup kita di tengah-tengah situasi ini tidak pernah bisa dicuri oleh penderitaan ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya juga mempertanyakan di manakah Allah. Apakah ketika dia mempertanyakan di manakah Allah, itu tandanya dia kurang beriman? Apakah ketika kita mempertanyakan di manakah Allah, itu sebuah tanda kita kekurangan iman? Justru saya melihat di sini bukan tanda kekurangan iman, tapi itulah tanda-tanda orang yang mengalami pemulihan dari rasa duka, rasa kecewa, rasa marah akibat penderitaan yang ia alami. Karena ketika orang mau pulih dari duka atau dari penderitaan, orang tidak akan bisa mengalaminya jikalau dia diam dan tidak memperkatakan apapun. Coba perhatikan, ketika ada orang meninggal, istrinya meninggal, suaminya diam saja, apakah dia sudah pulih? Itu justru orang yang akan lebih lama pulih. Tetapi orang yang meraung, menangis, kita mungkin berpikir dia tidak beriman. Tetapi justru orang yang seperti itu akan lebih mudah pulih dan dipulihkan. Karena dia mengeluarkan perasaannya, mengeluarkan isi hatinya. Pemazmur mengeluarkan, Yesaya mengeluarkan isi hatinya dalam penderitaan itu. Karena dengan demikianlah dia kemudian bisa melihat betapa besar anugerah Allah, penyertaan Allah di dalam kehidupannya. Jadi saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kesepian, kesendirian, pergumulan yang kita hadapi saat ini akibat COVID-19, bukankah kesepian yang sangat menyakitkan? Memang ketika kita ada di rumah sakit, tidak ada yang mendampingi kita. Ketika kita mengalami duka, orang tua kita meninggal, kita tidak bisa datang, kita tidak bisa bersama-sama dengan jemaat untuk melewati masa duka itu. Kita memang saat ini COVID-19 seolah-olah mengukuhkan kesendirian, kesepian kita. Seolah-olah mengukuhkan model hidup individualis. Tapi mari saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tuntunan Roh Kudus yang ada dalam hati kita, menemukan arti makna hidup di tengah ini, bahwa hidup individualis bukanlah model yang diinginkan oleh Tuhan. Tapi kita melakukannya demi kesejahteraan orang lain, demi kebersamaan kita, kekuatan kita. Bahwa kesendirian yang kita alami saat ini bukan untuk memupuk kita menjadi egois, tetapi justru dengan cara ini kita boleh mempertimbangkan hidup orang lain selamat. Apakah itu orang tua kita, apakah itu saudara kita, apakah itu tetangga kita, dan yang lainnya. Jadi dengan menemukan hal yang seperti inilah, maka seperti Viktor Frankl, kita akan
menemukan arti makna hidup kita di tengah situasi ini. Terima kasih Tuhan memberkati kita, dan biarlah kiranya kita tetap merasakan tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita pada perayaan Minggu Pentakosta dan menutup pekan doa kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau ada di dalam hati kami, bersama kami, menuntun kami. Engkau tidak ada di tempat yang jauh, tapi ada di dalam diri kami. Oleh karena itu Bapa, kami percaya kesulitannya apapun dan seberat apapun yang kami alami, Engkau ada bersama kami untuk menjalaninya. Ini tentu menguatkan kami dan memberikan kami penghiburan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh orang Kristen di semua tempat dan zaman. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita menyampaikan persembahan syukur bagi Tuhan, dan firman Tuhan sebagai dasar persembahan bagi kita adalah Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403 ayat 1. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga dan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita mendengarkan satu pujian dari anak kita Jevanya Beru Sembiring. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terpujilah nama Tuhan atas pujian yang dinaikkan oleh anak kita, Jevanya Bruce Sembiring. Dan mari kita berdoa untuk persembahan kita dan dilanjutkan dalam syafaat. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, untuk setiap berkat yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Kami menghitung setiap berkat yang Engkau berikan, sungguh telah menguatkan kami di dalam menghadapi situasi yang sulit saat ini. Dan kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin hidup kami, sehingga kami boleh tetap melihat kemurahan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Dan rasa syukur itu kami serahkan hari ini dalam bentuk persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan dan menerima persembahan yang kami kumpulkan. Dan biarlah semua ini boleh dipakai gereja untuk tetap memberitakan kabar baik, menguatkan orang-orang yang saat ini membutuhkan pertolongan dari Tuhan, mendampingi orang-orang yang saat ini merasakan kesepian, merasakan duka, merasakan berbagai perasaan di tengah-tengah situasi kehidupan yang berat. Bapa, kiranya juga Engkau memberkati yang tinggal pada kami, agar semua ini juga boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menghadapi kehidupan ini. Rasa syukur kami yang sungguh-sungguh kepada Allah kiranya menyempurnakan kebahagiaan, sukacita kami di hadapan Tuhan. Bapa, sungguh kami saat ini tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami di tengah-tengah kesulitan ini tetap menjadi mitra Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, untuk tetap ikut mengambil bagian di dalam membangun tubuh Kristus. Dalam kekurangan dan kelemahan kami, Tuhan tetap bersedia menjadikan kami sebagai mitra-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk hidup yang Engkau berikan bagi kami saat ini. Dan meski ada banyak tantangan yang kami hadapi, kami percaya dengan Roh Kudus-Mu yang Engkau nyatakan, Engkau berikan bagi kami saat kami memperingatinya hari ini, menguatkan kami bahwa kami tidak sendirian di dalam menghadapi kehidupan ini. Ada Engkau di dalam diri kami, dalam hati kami, untuk memimpin dan menuntun kami di dalam menjalani kehidupan kami. Bapa, kami juga bersyukur karena seluruh jemaat pada saat ini tetap
boleh beribadah meskipun hanya dari rumah, tapi semuanya itu adalah cara Tuhan saat ini mendampingi kami, menemani kami di dalam kehidupan kami saat ini. Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu agar tetap setia, agar tetap dapat mempergunakan ilmu teknologi untuk dapat kami dekat dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu, merasakan persekutuan di dalam Kristus Tuhan. Meski kami tidak dapat datang ke dalam gereja-Mu, tetapi Engkau yang datang ke rumah kami, ibadah yang datang ke rumah kami untuk memimpin kami, tetap bersekutu dengan Engkau, sehingga melalui persekutuan ini kami boleh tetap mendapatkan penguatan bahwa Tuhan menyertai dan memimpin kehidupan kami. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga saudara kami, Nandei Happy Berutarigan, bersama dengan seluruh keluarga yang lain yang pada hari Minggu yang lalu berduka oleh karena orang tua yang mereka kasihi, Biring Pani, telah berpulang ke rumah Bapa dan meninggalkan seluruh keluarga dalam keadaan berduka. Kami percaya ya Bapa, dalam keluarga itu pun Engkau hadir untuk menghibur mereka. Dan apa yang kami lalui saat ini, kami percaya penyertaan Tuhan tidaklah kurang bagi keluarga yang ditinggalkan, baik yang di sini, demikian juga yang tinggal di luar kota yang jauh dari kami. Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati juga seluruh pemimpin kami, presiden kami dan staf-stafnya, dan seluruh aparat pemerintah, aparat negara, Polri, TNI, dan juga seluruh bagian-bagian dalam dunia kesehatan yang terus berpikir, terus berjuang untuk membawa kesehatan yang tetap prima di tengah-tengah situasi ini. Kami juga berdoa kiranya para ahli yang terus bergumul untuk menemukan vaksin COVID-19, tetap Tuhan berikan hikmat. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di dalam hati mereka, sehingga mereka semua tetap masih mau berjuang untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekitar mereka, kebaikan dunia ini, kebaikan seluruh masyarakat yang ada di negara kami ini. Kami juga percaya bahwa Roh Kudus-Mu ada dalam hati setiap anak-anak Tuhan, baik itu dokter, baik itu perawat, baik itu tim kesehatan, dan juga seluruh masyarakat, untuk memimpin kami, saling menghargai, terus berjuang bagaimana supaya semua ini boleh kami lewati bersama-sama. Bapa, kami percaya penyertaan Tuhan tidak kurang dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami juga bersyukur untuk seluruh jemaat yang saat ini masih memberikan hati untuk melayani, terkhusus para song leader, tim multimedia, pemusik kami, dan pertua diaken, pengurus perpulungan Jabu-Jabu yang tetap bersama-sama kami. Meski kami tidak dapat sering bertemu, tapi kami percaya hati kami tetap satu di dalam Kristus untuk melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bapa, biarlah setiap orang dikuatkan oleh kebaktian ini. Setiap orang yang mendengarkan pelayanan kebaktian ini boleh semakin merasakan bahwa mereka tidak sendirian di dalam menghadapi semua ini. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau lebih tahu apa yang kami minta, apa yang kami butuhkan. Sehingga sebelum kami meminta, Tuhan lebih dulu mempersiapkan dan memberikan apa yang kami perlukan di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Inilah doa dan permohonan kami yang kami serahkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Allah telah memberikan Roh Kudus sebagai penolong dan penuntun anak-anak-Nya. Ya Tuhan, aku berjanji memberikan hatiku menjadi tempat bagi Roh Kudus yang menuntun dan menolong aku. Roh Kudus adalah Allah yang hadir dan tinggal di dalam kehidupanmu. Ya Tuhan, aku berjanji akan tetap mengingat Engkau yang tinggal di dalam diriku melalui Roh-Mu yang kudus. Aku menetapkan hatiku bahwa Engkaulah penolongku di dalam menghadapi setiap pergumulan hidupku. Untuk meneguhkan janji kita hidup di dalam penyertaan Roh Kudus, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 237 ayat 1 dan 2.
Mari kita mengucapkan doa Bapa kami yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dan di sini juga kita mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, serahkanlah hidupmu sebagai tempat bagi kehadiran Roh Kudus, dan terimalah berkat dari Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.